بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu melanjutkan kitab As-Sawarif 'Anil Haq. Dan kita sudah sampai pada poin yang ke-8, kita akan masuk pada poin yang ke-9 yang disebut oleh al-muallif rahimahullahu taala. Dari sekian Sawarif 'Anil Haq, kata al-muallif rahimahullah, yang ke-9 adalah al-kibru, yaitu kibr. Penyakit al-kibr itu sombong. Maka sombong ini adalah merupakan salah satu dari sekian sawarif 'anil haq yang bisa memalingkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari al-haq, dari kebenaran. Dikatakan oleh al-muallif rahimahullah di sini, al-kibru huwa alladhi hamala iblisa 'ala al-kufri billahi 'inadan wa khurujan an ta'atihi. Kibr adalah, kata beliau rahimahullah, merupakan perkara yang hamala iblis, yang membawa iblis, itu yang menyeret iblis, alal kufri billahi inadan, untuk berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, sujud sebagai penghormatan kepada Adam alaihissalam, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis tidak mau, dikarenakan ada kibr yang ada pada iblis tersebut. Wa khurujan an ta'atihi, dan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kibr yang ada padanya. Wa huwa alladhi mana'al yahuda minal iman bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kibr juga, kata beliau rahimahullah, yang menghalangi orang-orang Yahudi, yang mencegah, menghalangi orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal seperti yang disebutkan oleh al-muallif beliau, oleh al-muallif nanti, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sekali, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal, mengetahui anak-anak mereka sendiri.
Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata disebutkan oleh beliau di sini, yang menghalangi mereka adalah karena al-kibr, yaitu sombong, tidak mau mengakui kenubuwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a ma'rifatihim bi sihhati nubuwwatihi kama ya'rifuna abna'ahum. Bersama dengan pengetahuan mereka, itu mereka mengetahui tentang benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenabian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui, mengenal anak-anak mereka. Artinya, kenubuahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diketahui oleh orang-orang Yahudi. Karena memang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun dikarenakan al-kibr, penyakit sombong yang ada pada dirinya, yang ada pada diri-diri mereka, menghalangi mereka untuk beriman, mengakui kenubuahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau rahimahullah, wa li hadza tajidul yahuda yusammimuna wa yusirruna ala batilihim. Oleh karena itulah engkau akan mendapati orang-orang Yahudi, mereka yusammimun wa yusirrun, mereka terus menerus ala batilihim, itu bersikukuh untuk terus menerus di atas kebatilan mereka. Padahal mereka mengetahui mereka orang-orang yang keliru. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terus menerusnya bersikukuhnya mereka di atas kebatilan. Kata beliau, lima fi nufusihim minal kibri wal hasadi wal qaswati wa ghairi dzalika minal ahwa. Dikarenakan terdapat dalam jiwa-jiwa mereka penyakit-penyakit yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Minal kibr, itu penyakit kibr, kesombongan. Sombong, tidak mau menerima kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkannya. Wal hasadi, dan juga dikarenakan hasad yang ada pada mereka. Hasad, karena mereka menginginkan bahwasanya Nabi di akhir zaman adalah dari keturunan mereka, dari golongan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki yang demikian, sehingga mereka memiliki penyakit al-hasad, kibr, dan juga yang lainnya. Wal qaswati, dan juga kerasnya hati-hati mereka. Wa ghairi dzalika minal ahwa, dan juga selain itu dari hawa nafsu yang ada pada jiwa-jiwa mereka, sehingga mereka terus menerus di atas kebatilannya, terus menerus bersikukuh di atas kebatilan mereka, kebatilan agama Yahudi. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, wa bihadza natabayyanu anna al-kibra ahadus sawarif an qabulil haqqi wa huwa kadzalika bila raib. Kata beliau rahimahullah, dan dengan ini, dengan apa yang sudah disebutkan oleh muallif bahwasanya al-kibr itu yang membawa iblis, yang menyeret iblis untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersikukuh di atas kebatilan mereka. Dengan ini kata al-muallif rahimahullah, natabayyanu, kita akan nampak jelas bagi kita, kata beliau, bahwasanya al-kibr, kibr itu sombong, adalah merupakan ahadus sawarif an qabulil haqqi, salah satu dari sawarif, salah satu dari sesuatu yang bisa memalingkan, menghalangi seseorang dari menerima kebenaran.
setelah dicek dan diperhatikan, ternyata ada kibar pada orang tersebut. Sehingga dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Wa huwa kadzalika bila raib, kata beliau rahimahullah. Dan itu memang demikian, bahwasanya al-kibar adalah merupakan salah satu dari pemaling yang memalingkan hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran. Bila raib, kata beliau, tanpa diragukan lagi. Amma ahlul haqqi, adapun ahlul haqq, orang-orang yang menerima kebenaran, yang mengikuti kebenaran di atas kebenaran, istiqamah di atas kebenaran, kata beliau rahimahullah, fahum asyaddun nasi tawadu'an wa ittihaman li anfusihim wa bahsan 'anil haqqi wa talabihi. Kata beliau rahimahullah, adapun ahlul haqq, maka mereka adalah asyaddun nasi tawadu'an. Mereka adalah orang yang sangat tawadu, sehingga mereka menerima kebenaran yang datang dari orang lain, menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya pertama kali. Wattihaman li anfusihim, dan juga mereka ahlul haq adalah orang-orang yang ittihaman li anfusihim, itu mencurigai, menuduh diri mereka, khawatir kalau diri mereka tidak mencocoki al-haq, tidak berjalan di atas al-haq, dan juga tidak mengikuti al-haq, ataukah bahkan memusuhi al-haq. Ini kondisi dari ahlul haq. Tawadu terhadap al-haq dan menuduh dirinya, curiga terhadap dirinya kalau dirinya justru jauh dari kebenaran, tidak mengikuti kebenaran. Wa bahsan 'anil haqqi wa talabihi, dan juga ahlul haq adalah orang-orang yang sangat bahsan 'anil haqq, itu sangat getol untuk mencari kebenaran, wa talabihi, dan juga menuntutnya. Ini kondisi orang-orang yang ahlul haq, maka kondisinya adalah semacam ini, tawadu terhadap al-haq, ittihaman li anfusihim wa bahsan 'anil haqqi wa talabihi. Falidzalika la yastankifuna an muraja'ati 'uqulihim wa talabil haqa'iqi, la siyama fi mawaridil iskal. Kata beliau rahimahullah, oleh karena itulah mereka ahlul haq, mereka la yastankifuna an muraja'ati uqulihim, mereka orang-orang yang la yastankifun, tidak sombong, an muraja'ati uqulihim, untuk melakukan muraja'ah terhadap uqulihim, itu menuduh akal-akal mereka, meninjau kembali pikiran-pikiran mereka, akal-akal mereka, wa talabil haqqi, dan juga di dalam talabil haqa'iq, untuk mencari haqa'iq, itu hakikat-hakikat. Mereka bukan orang-orang yang la yastankifun, mereka bukan orang yang sombong, kata beliau rahimahullahu ta'ala. La siyama fi mawaridil iskal, terlebih lagi kata beliau fi mawaridil iskal, pada tempat-tempat yang iskal, itu yang bermasalah, yang menimbulkan muskilah, maka mereka akan mencari hakikatnya, mencari hakikat dari masalah tersebut, menyelesaikannya dengan baik, dan juga akan menuduh akalnya, menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran tersebut. Khawatir kalau dirinya tidak di atas al-haq, khawatir kalau dirinya tidak mengikuti al-haq, jauh dari al-haq. Kemudian kata al-mu'allif selanjutnya, wa ma aktsarul aqwal allati naza'a 'anha al-muttaqun lamma dhahara lahum dha'fuha. Dan betapa banyak, kata beliau, pendapat-pendapat yang orang-orang yang al-muttaqun, itu orang-orang yang bertakwa, naza'a anha, itu berhenti dari pendapat-pendapat tersebut, berusaha untuk menjauhkan diri dari pendapat-pendapat tadi. Yaitu kata al-muallif rahimahullah, lamma dhahara lahum dha'fuha, ketika telah nampak kepada mereka kelemahannya. Artinya betapa banyak pendapat-pendapat yang tadinya mereka pilih,
ternyata mereka berhenti untuk memilih pendapat-pendapat tersebut, pemahaman-pemahaman tersebut, yaitu ketika telah nampak kelemahannya, tidak bersikukuh memperjuangkan pendapat yang lemah tersebut, apalagi tidak didukung oleh Al-Quran dan juga Sunnah, dan juga kalam para ulama tidak mendukungnya. Maka orang-orang yang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, ini meninggalkan pendapat-pendapat yang demikian. Wa ma hamalahum al-kibru 'ala al-israri 'ala al-batili. Dan al-kibr, kesombongan, tidak membawa mereka, kata beliau, tidak menyeret mereka untuk melakukan israr, itu terus-menerus di atas kebatilan tadi. Ditinggalkan. Pendapat-pendapat yang sudah nampak kelemahannya ditinggalkan oleh mereka orang-orang yang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wala hamalahum itharul atba'. Demikian pula itharul atba', lebih mengutamakan atba', lebih memilih, lebih berat terhadap al-atba', itu para pengikut, tidak membawa mereka juga untuk memilih pendapat-pendapat yang lemah tersebut, yang sudah nampak kelemahannya. Mereka tidak diseret oleh kesombongan untuk terus-menerus di atas kebatilan. Dan juga pengaruh dari al-atba', banyaknya pengikut, ini juga tidak menyeret mereka, tidak membawa mereka untuk terus-menerus di atas kebatilan. Demikian pula kata beliau, wa khasyatu ayyudhanna bihim an-naqsu al-mutawahhamu ala ma yujibu rif'atahum. Demikian pula tidak membawa mereka untuk terus-menerus di atas kebatilan, ay khasyatu ayyudhanna bihimun naqsu al-mutawahhamu, yaitu kekhawatiran akan dianggap, disangka adanya an-naqsu al-mutawahham, yaitu kekurangan yang hanya praduga saja yang ada pada mereka. Sehingga perasaan yang semacam ini khawatir, kalau saya mengikuti al-haq akan dianggap ada kekurangan. Maka yang semacam ini ditinggalkan, perasaan yang semacam ini. Di atas ala ma yujibu rif'atahum, yang menuntut mereka atau mengharuskan yujibu rif'atahum, untuk mulianya mereka. Artinya perasaan. Kalau meninggalkan al-haq, kalau meninggalkan kebatilan dan juga mengikuti al-haq, itu akan dianggap oleh manusia bahwasanya terdapat pada dirinya kekurangan. Ini ditinggalkan jauh-jauh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin dianggap bahwasanya kalau seseorang terus-menerus mengikuti kebatilan, itu akan menjadikan orang tersebut menjadi mulia, menjadi tinggi derajatnya. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan hal yang demikian. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa taufiquhum limazidil haqqi bil intiqali ilal haqqi, dan diberikannya taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, limazidil haqqi, untuk mendapatkan tambahan al-haq, adalah bil intiqali ilal haqqi, dengan mereka berpindah menuju kebenaran, meninggalkan kebatilan menuju kebenaran, menuju al-haq, memilih al-haq yang sudah jelas al-haq itu di hadapan mereka, dan pendapat-pendapat yang lemah itu juga sudah jelas di hadapan mereka. Demikianlah orang-orang yang bertakwa, tidak diseret oleh rasa kibernya untuk terus-menerus di atas kebatilan, dan juga banyaknya pengikut, ini tidak berpengaruh kepada mereka untuk terus-menerus di atas kebatilan. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, intiqalul insani min qawlin ila qawlin liajli ma tabayyana lahu minal haqqi huwa mahmudun fih. Kata beliau rahimahullah, dan intiqalul insan, berpindahnya seseorang, min qaulin ila qaulin, dari pendapat menuju pendapat yang lain,
yang tadinya mungkin dia berpendapat A, kemudian memilih pendapat yang B, li'ajli ma tabayyana lahu minal haqqi fahuwa mahmudun fi. Berpindahnya orang tersebut dari pendapat A menuju pendapat yang B, li'ajli ma tabayyana lahu minal haqq, dikarenakan sudah jelas baginya kebenaran, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Maka sikap yang demikian, pindahnya orang tersebut dari pendapat menuju pendapat yang lainnya, karena pendapat yang kedua itu lebih jelas, sudah nampak kebenaran baginya, maka kata beliau, huwa mahmudun fi, maka dia terpuji padanya. Orang tersebut terpuji pada perbuatan dia meninggalkan pendapat yang sebelumnya menuju pendapat yang berikutnya. Dikarenakan pendapat yang dia pilih yang kedua itu adalah pendapat yang sudah jelas kebenarannya. Bi khilafi israrihi ala qaulin la hujjata ma'ahu alaih. Berbeda dengan israrihi, itu terus-menerusnya dia di atas suatu pendapat, kata beliau, yang tidak ada hujjahnya bersamanya, alaih, di atas pendapat tersebut. Tentunya ini adalah merupakan perkara yang madmum, bukan perkara yang mahmud. Terus-menerusnya seseorang di atas suatu pendapat yang tidak ada hujjahnya, maka ini, kata beliau rahimahullah, adalah merupakan perkara yang madmum. Sebagaimana akan diucap oleh beliau. Wa tarkul qawli alladhi tawaddahat hujjatuhu, dan meninggalkan pendapat alladhi tawaddahat hujjatuhu, terus menerus di atas kebatilan, terus menerus di atas pendapat yang tidak ada hujjahnya, dan meninggalkan pendapat yang sudah jelas hujjahnya, kata beliau, awil intiqal an qaulin ila qaulin limujarradi 'adatin wa tiba'i hawa, fahada madmumun. Ataukah dia berpindah dari suatu pendapat menuju pendapat yang lainnya, namun bukan dikarenakan jelasnya pendapat yang dia pilih tersebut itu kebenarannya, namun hanya sekedar, kata beliau, limujarradi 'adatin, hanya sekedar adah, kebiasaan saja, wa tiba'i hawa, dan juga dikarenakan mengikuti hawa nafsu, maka sikap yang semacam ini, tindakan yang semacam ini, kata al-muallif rahimahullah, fahada madmumun, maka ini adalah merupakan perkara yang tercela. Adapun berpindah dari suatu pendapat menuju pendapat yang lainnya karena sudah jelas kebenarannya, maka ini adalah merupakan perkara yang mahmud, bukan merupakan perkara yang madmum. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal kibru yamla'u sahibahu ghururan, dan yang namanya al-kibr itu akan memenuhi pemiliknya. Itu orang yang memiliki penyakit tersebut, memiliki penyakit al-kibr, sombong, itu akan memenuhi pemiliknya gururan. Itu sikap gurur. Dia akan tertipu dikarenakan adanya kibr yang ada pada dirinya. Dan kata beliau rahimahullah, wa yaj'aluhu yadhhabu bi nafsihi irtifa'an biha ayyadunna annal haqqa fi ghairi janibihi, dan akan menjadikan pemiliknya itu orang yang sombong tersebut, yadhhabu bi nafsihi irtifa'an biha, untuk terbawa dirinya, menyeret dirinya, irtifa'an biha, yaitu sombong, menyeret dirinya untuk sombong, ayyadunna annal haqqa fi ghairi janibihi, untuk menganggap bahwasanya kebenaran fi ghairi janibihi itu ada pada selain dirinya. Artinya dengan sebab kibr, dengan sebab sombong yang ada pada dirinya, maka dia terus menerus congkak, terus menerus merasa tinggi dari yang lainnya, dan dia tidak akan menganggap, tidak akan menyangka kalau kebenaran itu ada pada sisi orang lain, menganggap kebenaran itu ada pada dirinya terus menerus, dan menyepelekan pendapat yang lainnya, menyepelekan orang lain. Wa yamna'uhu min ittihami nafsihi bihalin min al-ahwal bimujanabatil haqqi. Dan dikarenakan kibr yang ada pada dirinya tersebut juga, kata beliau rahimahullah, yamna'uhu, akan menghalangi dirinya
min ittihami nafsihi, untuk menuduh dirinya, mencurigai dirinya bihalin minal ahwal, pada seluruh keadaan, bimujanabatil haqqi, dia tidak akan menuduh dirinya, menganggap dirinya bimujanabatil haqqi, jauh dari kebenaran. Menganggap kebenaran itu mesti ada pada dirinya, dia tetap menetapi al-haq, sementara dia tidak akan mungkin mengakui, tidak akan menganggap kebenaran itu ada pada orang lain. Inilah yang dinamakan dengan al-ghurur, itu tertipu. Dia maghrur, tertipu dikarenakan sikap kibernya. Karena kibernya tersebut sudah memenuhi dirinya sendiri, sehingga menganggap dirinya itu mesti di atas kebenaran, dan menganggap orang lain itu keliru, salah, dan dia tidak pernah menganggap dirinya, la yattahim nafsahu, tidak pernah mencurigai dirinya, tidak pernah menuduh dirinya bahwasanya dirinya jauh dari kebenaran. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hadza sya'nu ahli al-ahwa, dan kondisi yang semacam ini adalah merupakan sya'nu ahli al-ahwa, kondisinya, perangainya ahli al-ahwa, itu orang-orang yang memiliki hawa nafsu dari kalangan ahlul ahwa. Maka mereka adalah demikian kondisinya. Mereka sombong, menganggap diri mereka di atas kebenaran, dan tidak akan menganggap orang lain memiliki kebenaran, tidak di atas al-haq, dan menghalangi dirinya untuk menuduh dirinya, menganggap dirinya dari seluruh keadaan-keadaan itu ternyata jauh dari al-haq. Inilah kondisi dari ahlul ahwa, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Qala Asy-Syatibi rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, fa ahlul ahwa'i idza istahkamat fihim ahwa'uhum lam yubalu bi syai'in. Maka ahlul ahwa, kata beliau rahimahullah, idza istahkamat fihim ahwa'uhum, jika sudah kuat, sudah bercokol pada diri mereka ahwa'uhum, itu hawa nafsu mereka, maka kata beliau rahimahullah, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, lam yubalu bi syai'in, mereka tidak yubalu bi syai'in, tidak peduli sedikit pun, tidak mempedulikan yang lain. Wa lam ya'uddu khilafa andarihim syai'an, dan mereka tidak akan memperhitungkan, tidak akan menganggap khilafa andarihim syai'an, tidak akan menganggap sedikit pun, tidak akan menganggap khilafa andarihim, itu pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang berseberangan dengan dirinya, tidak dianggap, disepelekan. Padahal pendapat yang lainnya didukung oleh Alkitab dan juga Sunnah, didukung oleh para ulama. Namun ahlul ahwa yang semacam ini kondisinya karena ahwa'uhum qad istahkamat fihim, hawa nafsu yang ada pada mereka sudah bercokol, sudah menguasai mereka, sudah kuat pada diri-diri mereka. Mereka tidak mempedulikan sedikit pun, tidak menganggap pendapat yang berseberangan dengan mereka, tidak dianggap memiliki nilai sedikit pun. Wala raja'u uqulahum muraja'ata man yattahimu nafsahu wa yatawaqqafu fi mawaridil iskal, dan mereka tidak raja'u uqulahum, meneliti akal-akal mereka, menuduh akal-akal mereka, pikiran-pikiran mereka, muraja'ata man yattahimu nafsahu, sebagaimana murajaahnya orang-orang yang menuduh dirinya kalau dirinya ini ternyata jauh dari kebenaran. Itu kondisi dari ahlul haq. Dikarenakan ahlul haq kondisinya mereka adalah mencurigai, menuduh dirinya, khawatir kalau dirinya tidak di atas kebenaran. Adapun ahlul ahwa, kata beliau, la raja'u uqulahum, mereka tidak melakukan murajaah, tidak menuduh, tidak mencurigai akal-akal mereka sebagaimana murajaahnya orang-orang yang menuduh dirinya kalau dirinya ini jauh dari kebenaran. Wa yatawaqqafu fi mawaridil iskal, dan yatawaqqaf, berhenti pada permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, yang menimbulkan masalah. Wa huwa sya'nul mu'tabarin min ahli al-uqul, dikarenakan memperhitungkan, dikarenakan
muraja'at al-uqul, yaitu menuduh akal, bahwasanya akalnya tidak mencocoki kebenaran, jauh dari kebenaran, ini adalah merupakan sya'nul mu'tabarin min ahlil uqul. Itu perkaranya, urusannya orang-orang yang mu'tabarin. Merupakan urusannya orang-orang yang diperhitungkan dari kalangan ahlul uqul, itu orang-orang yang memiliki akal-akal yang cerdas, akal-akal yang sehat, yang sesuai dan mengikuti kebenaran. Adapun akalnya ahlul ahwa, ini tidak pernah digunakan untuk demikian. Tidak pernah dituduh, tidak pernah dicurigai kalau akal-akal tersebut jauh dari kebenaran, tidak mengikuti kebenaran. Anggapannya dirinya terus menerus di atas kebenaran. Kata beliau selanjutnya, fahaula'il mutakabbiruna ihtaqaru mukhalifahum. Maka mereka orang-orang yang sombong, al-mutakabbirun tadi, yang tidak mau memperhitungkan pendapat yang berseberangan dengan dirinya, ihtaqaru mukhalifahum. Mereka merendahkan mukhalifahum, itu orang-orang yang menyelisihi mereka. Orang-orang yang sombong demikian akan merendahkan orang-orang yang mukhalifahum, yang menyelisihi pendapat mereka. Disepelekan, tidak dianggap pendapatnya. Wa hamalahum dzalika ala adamil iltifati ila qaulil mukhalifi istib'adan lil haqqi ay yakuna fi ghairi jihatihim. Kata beliau rahimahullah, dan yang seperti itu menyeret mereka, membawa mereka untuk tidak iltifat, itu tidak menoleh, tidak memperhatikan kepada pendapat al-mukhalif, itu pendapat yang menyelisihi pendapat dirinya. Apa alasannya? Istib'adan lil haqqi ayyakuna fi ghairi jihatihim. Dikarenakan istib'ad, menganggap jauh bahwasanya kebenaran itu ada pada sisi orang lain, pada selain mereka, kata al-muallif rahimahullahu taala. Dikarenakan ini, menganggap jauh, mustahil mereka itu di atas kebenaran. Itu dikarenakan mereka memiliki penyakit al-kibr, sehingga yahtakiruna mukhalifahum, itu merendahkan orang-orang yang berseberangan dengan mereka, sehingga pendapat-pendapat orang lain tidak akan ditoleh, tidak akan diperhatikan sama sekali, karena tidak mungkin mereka itu di atas kebenaran menurut mereka. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, wal mutakabbiru yara nafsahu a'la minal ghair. Dan orang yang sombong, kata beliau, akan berpendapat, akan memandang, menganggap dirinya a'la minal ghair, itu lebih mulia, lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ini al-mutakabbir, itu orang yang sombong, akan memandang dirinya, menilai dirinya a'la minal ghairi, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Fatahsulu lahu hizzatun wa farahun wa rukunun lahu ila ma'taqadahu. Dan akan terjadi pada dirinya kegembiraan, kesenangan, wa rukunun lahu ila ma'taqadahu, dan juga lebih condong kepada apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini mesti benar. Adapun yang lainnya keliru. Saya lebih mulia dari mereka, tidak mungkin mereka itu di atas kebenaran. Maka kata beliau rahimahullah, wa dzalika nafkhus syaitan. Dan yang seperti ini adalah merupakan nafkhus syaitan, yaitu kesombongan syaitan, itu kesombongan syaitan yang ada pada dirinya, ditiru. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yata'awwadu minas syaitan min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yata'awwad, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minas syaitan, berlindung dari syaitan, min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi, dan juga berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala min hamzi syaitan wa nafthi syaitan wa nafkhi syaitan. Beliau menyatakan, hamzuhu al-mautatu,
Itu kematian syaitan, itu kegilaan syaitan. Wa nafsuhu asy-syi'ru. Itu syair-syairnya syaitan. Wa nafkhuhu al-kibriya'u. Wa nafkhu yaitu al-kibriya, itu kesombongan, itu kesombongannya syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara demikian. Yaitu berlindung dari kegilaannya syaitan dan juga syair-syairnya syaitan, berlindung dari kesombongannya syaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh al-kibr adalah seperti yang disebut oleh para ulama tadi di atas. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah mubayyinan haqiqata ma tantawi alaihi an-nufusu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana beliau menjelaskan haqiqata ma tantawi alaihi an-nufus, hakikat dari sesuatu yang tantawi, yang terlipat, yang tersembunyikan oleh jiwa-jiwa. Kata beliau rahimahullah, minha, di antaranya kata beliau, musaraqatut tab'i ilal inhilali min ribqatil ittiba. Kata beliau rahimahullah, di antara hakikat ma tantawi alaihi an-nufus, sesuatu yang disembunyikan oleh jiwa, di antaranya adalah musaraqatut tab'i. Itu musaraqatit tab', yaitu mencuri at-tab'. Mencuri at-tab', itu tabiat. Larut pada tabiat ilal inhilal min ribqatil ittiba, untuk berlepas diri dari susahnya al-ittiba, yaitu dari susahnya ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan alasan tabiat, beralasan dengan tabiat bahwasanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu sangat susah. Sehingga musaraqatul tab', dia larut dengan tabiat untuk berusaha melepaskan diri dari susahnya al-ittiba wa fawati suluki siratil mustaqim, dan juga berusaha untuk melepaskan diri dari fawati suluki siratil mustaqim. Itu menempuh jalan yang lurus dengan anggapan tadi susahnya mengikuti jalan yang lurus, siratal mustaqim. Maka beliau rahimahullah, wa dzalika anna an-nafsa fiha naw'un minal kibri. Yang demikian itu dikarenakan yang namanya jiwa, padanya terdapat naw'un minal kibr, yaitu bagian dari kesombongan. Yang namanya jiwa, kata beliau rahimahullah, memang secara tabiatnya memiliki kesombongan. Tinggal dia mau menghilangkannya ataukah justru memupuknya. Fatuhibbu an takhruja minal ubudiyyati wal ittiba'i bihasabil imkan. Sehingga yang namanya jiwa, yang namanya tabiat, dia suka untuk takhruj minal ubudiyyati wal ittiba'. Dia suka untuk keluar dari melakukan ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasabil imkan. Semampu mungkin untuk keluar dari ubudiyah dan juga ittiba'. Dia usahakan betul-betul. Kenapa? Dikarenakan dalam jiwa manusia, dalam tabiat manusia, itu memiliki nau'un minal kibr. Kama qala Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, ma taraka ahadun syai'an minas sunnati illa likibrin fi nafsihi. Tidaklah seseorang, kata beliau, meninggalkan sesuatu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dikarenakan kibr yang ada pada dirinya. Karena memang manusia secara tabiat itu ada nau'un minal kibr, ada penyakit sedikit dari al-kibr. Tinggal manusianya tersebut mampu untuk menghilangkannya ataukah justru membesarkannya. Sehingga tabiat manusia seperti tadi,
hakikat yang tersembunyi dalam jiwa-jiwa manusia, dia seolah-olah berhujjah dengan tabak, dengan kebiasaan, dengan tabiat dia untuk berusaha melepaskan diri dari susahnya ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempuh siratil mustaqim. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah, kita baca yang terakhir. Wal haqqu wadihun sahlun futiran nasu ala ma'rifatihi wa mahabbatihi wa qabulihi illa man inharafat fitratuhu. Dan yang namanya al-haq itu adalah merupakan wadihun sahlun, perkara yang jelas dan mudah, yang manusia difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenalnya. Wa mahabbatihi, dan juga mencintai kebenaran. Wa qabulihi, dan juga menerima kebenaran tersebut. Illa man inharafat fitratuhu, kecuali orang-orang yang sudah inharafat fitratuhu, kecuali orang-orang yang fitrahnya sudah menyimpang, maka susah untuk menerima kebenaran, susah untuk mengenal kebenaran. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Dzarrin ay yaqula bil haqqi wa in kana murran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar untuk mengucapkan al-haq walaupun al-haq yang diucapkan tersebut adalah terasa pahit. Diperintahkan Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk berucap dengan kebenaran walaupun dirasa pahit. Kata beliau rahimahullah, "Fahada innama huwa bi'tibari man lam tatahadzab nafsuhu wa bi'tibari nisbatil haqqi ila ahli bid'ah wal ahwa." Kebenaran dikatakan murran, dikatakan pahit kata beliau, innama huwa bi'tibari man lam tatahadzab nafsuhu. Itu hanyalah kata beliau rahimahullah, bi'tibar, itu dengan barometer, dengan ukuran orang-orang yang lam tatahadzab nafsuhu. Itu orang-orang yang jiwanya ini belum terdidik, dirinya belum terdidik, sehingga ketika menerima al-haq, menerima berucap dengan al-haq, itu terasa pahit, mengamalkannya terasa pahit. Dan juga dengan ukuran dinisbahkannya al-haq tersebut kepada ahlul ahwa dan juga ahlul bidah. Maka ahlul ahwa dan juga ahlul bidah, ahlul ahwa dan ahlul bidah, ketika mereka mendapatkan al-haq, disodori al-haq, maka mereka akan merasakan pahitnya al-haq tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang biidznillah subhanahu wa ta'ala.